Terhanyut dalam kemesraan, membuat diriku lupa. Inilah salah satu pedangdut koplo pria yang cukup menonjol di belantika musik koplo Jawa Timur, Gary Mahesa. Jangan heran jika Gary terlihat sukses dan mencapai masa keemasan karirnya, karena Gary mencapainya dari titik yang paling bawah dan sabar menjalani proses perjalanan karirnya. Seperti cerita kebanyakan artis sukses lainnya, Gary juga mengalami masa-masa perjuangan yang penuh keprihatinan. Dalam tayangan ini, kita akan membahas perjalanan karir seorang Gary Mahesa dan fakta-fakta menarik tentang dirinya. Namun, pastikan Anda sudah menjadi bagian dari kami dengan cara subscribe, like, dan membunyikan tanda lonceng notifikasinya. Setelah bumper berikut, kita akan membahas 9 hal menarik dari Gary Mahesa di sini, di Koplowers. Inilah 9 poin menarik tentang Gary Mahesa yang mungkin Anda belum ketahui. 1. Sejarah nama Gary Mahesa. Nama Gary Mahesa adalah Gary Lineker. Gary hanya mengambil nama depannya saja, dan tambahan belakang Mahesa merupakan pemberian dan inisiatif dari Om Bams, MC kondang yang sering menjadi MC New Palapa. Saat itu, Gary meminta pendapat Om Bams, enaknya dikasih tambahan apa nama belakangnya agar menjadi nama panggung yang mudah diingat dan enak dipanggil. Dan Om Bams menyarankan dengan menambahkan nama belakang Mahesa. Jadilah nama Gary Mahesa yang berkibar sampai sekarang. Sebelum menggunakan nama Gary Mahesa, Gary diketahui sempat menggunakan nama panggung Badrun. Gara-gara nama ini, banyak yang mengira Badrun adalah adik dari Brodin, pedangdut koplo juga yang sudah lebih dulu berkiprah. Perihal nama asli Gary Lineker adalah pemberian ayahnya yang kala itu memang gemar berolahraga. Gara-gara ayahnya mengidolakan pesepak bola asal Inggris yang bernama Gary Lineker, maka sejak lahir Gary diberikan nama Gary Lineker, berharap kelak Gary bisa menjadi pesepak bola seperti dambaan ayahnya. Namun apa daya, nasib justru membawa Gary malah menjadi penyanyi. Namun, meskipun tidak menjadi pesepak bola, Gary sukses menjadi penyanyi dangdut koplo dan karirnya bertahan belasan tahun hingga sekarang. Kita goyang lagi, SMP Indonesia. 2 tahun menyanyi tanpa dibayar. Gary mengaku menyanyi sejak kecil. Awalnya Gary adalah penyanyi Banjari, dan lagu yang masih diingatnya kala itu adalah Mukjizat Para Nabi yang sempat dipopulerkan oleh Susannya Ria Enes saat itu. Adalah Om Wito, pamannya yang kebetulan seorang musisi yang membawanya ke panggung pertama kali. Gary selalu mengikuti setiap kali pamannya manggung, dan Gary membantu dengan membawakan perlengkapan musik pamannya. Dari sinilah Gary mendapat kesempatan untuk menjadi penyanyi cekson pertama kali. Gary menjalani sebagai penyanyi cekson kurang lebih hingga 2 tahun. Selama itu pula, Gary menjadi penyanyi cekson tanpa dibayar. Hanya sesekali ia mendapat upah sekedarnya saja. Pamannya pula lah yang awalnya memberikan dasar-dasar cara bernyanyi di panggung kepada Gary. Lalu Gary mengembangkannya sendiri. Inilah perjalanan terberat awal-awal karir seorang Gary Mahesa, dan Gary dengan sabar dan tekun menjalaninya. 3. Sempat menjadi kuli panggul dan penjaga warung. Gary kecil sudah terlihat sebagai pribadi yang mandiri.
Tak ingin merepotkan orang tuanya, Gary selalu berusaha mencari uang dengan caranya sendiri. Sadar terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, Gary selalu berusaha mencari penghasilan seusai waktu sekolahnya. Mengutip dari artikel yang pernah dimuat di kapanlagi.com, Gary sempat menjadi kuli panggul di sebuah toko beras milik Cak Soleh. Gary kecil saat itu harus mengangkut beras sekarung dengan berat 25 kg dari toko untuk dibawa ke mobil angkutan atau sebaliknya. Bukan itu saja, pada malam hari selepas maghrib, Gary masih bekerja lagi sebagai penjaga warung hingga larut malam, sampai jam 12 malam, kadang jam 1 malam. Dan upahnya saat itu hanya Rp5.000 per hari. Gary tetap sabar menjalaninya dan uang hasil kerjanya itu ditabung. Sampai hingga lebaran, Gary bisa membeli baju baru sendiri tanpa harus meminta kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kisah Gary yang satu ini bisa diteladani oleh junior-junior Gary ya. 4. Namanya dikenal sejak bersama New Palapa. Nama Gary mulai berkibar ketika bergabung bersama orkes Melayu besar seperti New Palapa. Adalah Bunda Juana Aurora, sang pemimpin orkes yang memberikannya kesempatan untuk berkembang dan menjelma sebagai pedangdut koplo pria yang terkenal seperti sekarang ini. Gary tak henti-hentinya berterima kasih kepada Bunda Juana Aurora dan menyebut Bunda Juana seperti ibunya sendiri. Bersama New Palapa, Gary telah menghasilkan puluhan album VCD yang laris manis di pasaran. Bersama New Palapa pula, Gary telah melanglang ke berbagai daerah untuk manggung bersama. Selain bersama New Palapa, Gary diketahui sering manggung juga bersama orkes Melayu yang lain. Gary juga diketahui beberapa kali mengeluarkan album dari beberapa label rekaman di Jawa Timur. 5. Membiayai pernikahannya sendiri. Gary Mahesa menangis sesenggukan ketika menceritakan ihwal pernikahannya. Hal ini sebagaimana ditayangkan dalam Q&A bersama Perdana Record. Gary tak kuasa menahan air matanya ketika menceritakan bahwa biaya pernikahan dan semua pesta itu berasal dari jerih payahnya sendiri sebagai penyanyi. Gary seakan tak percaya bahwa ia bisa mandiri dan bisa membiayai pernikahannya sendiri tanpa bantuan dari manapun. Sebenarnya, tangisan Gary ini adalah lebih ke tangisan haru, atau lebih tepatnya bersyukur bahwa dalam pernikahannya dari segi pendanaan dia tidak merepotkan siapapun. Seperti diketahui, Gary saat ini sudah menikah dengan pujaan hatinya yang bernama Mega dan telah dikaruniai seorang putri bernama Gea. Gary hanya berharap kelak dia bisa membiayai pendidikan Gea dengan lebih baik, agar masa susah yang pernah dialaminya tak akan terulang lagi pada putrinya. Dalam beberapa caption Instagramnya, Gary sering menyebut bahwa Gea lah yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup dan karirnya saat ini. SMB Indonesia. 6. Pasangan duet yang bikin baper. Dengan suara prianya yang mantap, Gary kerap diduetkan bersama beberapa penyanyi panggung wanita. Gary selalu bisa menciptakan chemistry yang baik bersama pasangan duetnya. Beberapa penyanyi yang sering duet bersama Gary Mahesa, diantaranya ada Jihan Audi, Anissa Rahma, dan ia pernah bikin project bareng bersama Ega Noviantika atau Ega The Academy. Namun, yang paling fenomenal ketika Gary berduet bersama Tasya Rosmala karena sempat bertahan beberapa tahun. Duet ini sempat membuat baper para penggemarnya. Bahkan tidak jarang penggemarnya memberikan julukan Gersha yang merupakan kependekan dari Gary dan Tasya. Beberapa waktu terakhir, karena kesibukan Gary dan Tasya cukup padat dengan manajemen masing-masing, Gary sudah terlihat jarang lagi duet bersama Tasya. Terakhir, Gary justru terlibat proyek duet bersama Lala Widi. Bersama Lala, Gary baru saja merilis single duet yang berjudul Cinta Istimewa. Aku bertahan dengan ketidakberdayaan. 7. Mempunyai fansbase fanatik.
Dalam pantauan kami, tidak banyak pedangdut pria yang mempunyai fansbase fanatik. Dari yang tidak banyak itu, salah satunya adalah Gary Mahesa. Gary juga mempunyai fansbase yang diberikan nama pasukan YO Bro. Perihal kata YO ini, Gary menjelaskan awalnya kata YO ini hanya sebuah slogan atau jargon pelengkap ketika ia manggung, hampir setara dengan Hoa Hoe atau Hae Hae. Namun, karena keseringan ia menyebutnya, jadilah kata unik itu semacam jargon paten dari Gary Mahesa. Dan kata inilah yang akhirnya dijadikan nama untuk fansbase-nya. Pasukan YO Bro sendiri saat ini diketahui ada di beberapa daerah. Perhatian mereka juga cukup besar kepada seorang Gary Mahesa, termasuk mereka selalu bikin surprise party saat ulang tahun penyanyi pujaannya itu. Rintihan dan jeritan hati 8. Mengidolakan Eri Susan. dan kau dengarkan malah kau Mengaku mengidolakan penyanyi Eri Susan, sepertinya Gary cukup terkesan jika pada akhirnya pada tahun 2017 dalam sebuah acara di Jawa Tengah, Gary bisa berduet bersama artis idolanya itu. Gary mengagumi Eri Susan karena totalitas dalam setiap penampilannya dan suaranya yang selalu powerful setiap kali menyanyi. bertahan. Gary tak menyangka bahwa dalam perjalanan karirnya akhirnya ia bisa berduet dengan pelantun Gerimis Melanda Hati itu. Seorang lelaki Dalam kesempatan duet itu, Gary Mahesa dan Eri Susan menyanyikan lagu Pertemuan yang biasa dibawakan oleh Bang Haji Rhoma Irama dan lagu Birunya Cinta yang dipopulerkan oleh Dayu Age dan Kiti Andriani. 9. Mulai merintis bisnis. Sadar bahwa karir sebagai pedangdut ada pasang surut dan regenerasinya, Gary Mahesa saat ini telah mempersiapkan bisnis yang akan dikelolanya jika kelak dia sudah mempunyai banyak waktu senggang. Bisnis itu berupa persewaan sound system dan perlengkapan tenda pesta. Saat ini, bisnis itu dikelola oleh ayahnya dan adiknya, karena Gary masih belum mempunyai cukup waktu untuk terlibat langsung. Nama usaha ini juga diberikan nama YO Bro, sebagaimana ini adalah jargon kebanggaan dari Gary Mahesa. Bagi kalian yang ingin menyewa perlengkapan pesta dan sound system, segera googling dan searching ya, YO Bro Sound System atau YO Bro perlengkapan pesta. tidak kau dengarkan malah kau tak. Itulah 9 poin menarik tentang Gary Mahesa. Jika Anda mengetahui hal-hal menarik lain terkait Mas YO ini, silahkan Anda tulis dalam kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share link kami kepada banyak kawan. Sampai jumpa.